Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Ayub 41 ayat 1 sampai 25. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju jirahnya yang berlapis dua? Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti materai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan, tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan. Ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelimbirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi, atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing,
Ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. 2 Korintus 6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau sebagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih, saudara ya. Dan saudara, ketika kita belajar ya, selama ini kita berapa hari ini kita belajar tentang padang gurun ya, selama berapa minggu ini ya, hampir berapa bulan ini ya, kita belajar tentang padang gurun ya. Saya tahu ada banyak dari Anda mengalami ya. Dan khotbah tentang padang gurun itu nggak enak ya. Mendengarkannya itu aduh tersayat-sayat ya waktu Anda mendengarkannya itu ya.
sedih ya. Sedih sekali waktu Anda mendengarkannya, itu saya tahu. Tapi itulah yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Ketika kita ya belajar mendengarkan, nggak mudah ya untuk menerima kondisi. Ternyata aku banget ya. Aduh, saudara, itu nggak enak banget tuh ya. Ternyata aku banget ya. Loh, sebenarnya khotbah ini sudah renungan tentang padang gurun ini bisa akan benar-benar seakan-akan saya tuh lagi nuding Anda tuh. Karena mungkin 90% dari kita masih di padang gurun dan pasti mengalami yang saya ngomong. Ya, 90% kita ini padang gurun. 90% ya. Banyak orang mengira dia di tanah Kanaan. Ya kan? Tetapi dia belum. Kamu belum masuk padang gurun. Belum masuk padang gurun. Ya. Kelihatannya kamu hidupnya baik-baik saja karena kamu belum masuk padang gurun. Ya, saya nggak mengerti ketika saya baru mengerti saya tadi padang gurun itu. Saya baru ngerti apa itu padang gurun. Ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan sering khotbah tentang padang gurun ya, saya nggak ngerti itu. Ya, karena kan itu kan metafora kan, khotbah tentang padang gurun kan sebuah metafora kehidupan kita. Saya pikir saya masih saya di padang gurun waktu itu ya, atau kita semua ada di padang gurun sekarang ini. Ya kan, kita semua. Nah, sampai kapan? Belum tentu hari ini ada di padang gurun. Tetapi ya, Anda belum masuk tanah perjanjian, artinya Anda belum masuk padang gurun. Nah, tetapi sebagian besar dari Anda, makanya orang datang jam 4 pagi itu, saudara, mau bangun jam 4 pagi, ya kan? Sebagian besar orang yang mau bangun jam 4 pagi itu kan hidupnya dalam pergumulan. Nah, saya ngalami sendiri, ya. Kenapa saya bangun jam 4 pagi? Karena pergumulan yang berat dalam hidup saya. Bangun jam 4 pagi itu sesuatu banget loh, saudara ya. Saya tahu. Tapi kalau kamu bisa menang bangun jam 4 pagi, kamu akan menang loh. Ya, bertahan bangun jam 4 pagi, kamu akan menang loh. Ya. Berkat Tuhan itu pagi-pagi ya. Berkat Tuhan selalu baru kan, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Jam 4 pagi itu, jam 4 pagi jam 4 pagi itu. Nah, kalau Anda hari ini mengalami padang gurun, maafkan saya, saudara ya. Saya bukan lagi nyindir Anda, tapi kebetulan yang saya ngomong itu pasti kejadiannya sama persis dengan yang Anda alami. Ya, saudara, ketika kita ada di padang gurun ini ya, Anda menyadari atau tidak menyadari bahwa Anda sedang di padang gurun hari ini. Anda sedang dibentuk. Paling penting di padang gurun itu adalah kerendah hatian. Paling penting pembentukan karakter di padang gurun itu adalah kerendah hatian. Dan bagaimana kamu latihan merespon atas semua hal dalam perjalanan hidupmu ini. Begitu kamu sudah rendah hati, begitu responmu sudah benar, maka padang gurun itu tiba-tiba nyampe di ujung. Lalu tiba-tiba Anda ada di dalam persiapan masuk menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan. Makanya jangan lupakan pengalaman padang gurun itu. Latihan, ya, latihan amat sangat berat. Jangan lupakan. Pengalaman padang gurun itu jangan membuatmu pahit. Jangan membuatmu jadi, hatimu jadi membusuk. Jangan. Pengalaman padang gurun itu seharusnya membuat kamu menjadi kuat. Sama seperti kenapa sih ya anak saya itu pergi dua-duanya yang ke gym ya hampir tiap hari ya. Kenapa pergi ke fitness hampir tiap hari? Dulu saya juga sama ya pergi. Wah, capek, padahal capek, potong-potong, angkat-angkat ini itu ya kan. Kenapa sih nggak di rumah aja tuh angkat-angkat? Di rumah disuruh nyapu nggak mau,
Tapi nggak, anak saya dua-duanya mah rajin ya, cuci piring, apa nyapu segala macam mah bersih-bersih sendiri ya. nggak sampai harus diteriakin, udah kerjain ya. Tapi kan bayangin kita ngerjain bersih-bersih punya kita sendiri, nggak mau angkat-angkat, capek katanya, malah kita nge-gym tiap hari kan, ke fitness tiap hari kan supaya badannya bagus kan. Dulu waktu saya kecil ya, hampir tiap hari kita pergi ya, kalau nggak latihan karate lah, latihan kungfu lah, latihan apalah, hampir tiap hari tuh keluar kita tuh ya, waktu kecil gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena kan pengen supaya kita terlatih, ya kan? Katanya TNI, tentaranya Indonesia, lebih baik latihan bersimbah keringat daripada maju di medan tempur bersimbah darah. Kan melatih. Jadi apakah terus hatimu jadi pahit ketika kamu fitness, gara-gara mau fitness tiap hari, gara-gara kamu mau latihan karate tiap hari, capek teriak-teriak, gara-gara kamu jadi tentara latihan tiap hari, terus hatimu pahit begitu, sudah diteriakin ya tuh. Kalau Anda lihat latihannya tentara Amerika itu ya, dipanggilnya hey ladies, laki-laki semua dipanggilnya ladies ya. Terus kamu jadi pahit hatimu gitu, kan bodoh kan. Padang gurun itu seharusnya tidak membuatmu pahit, tetapi para pecundang itu membuat padang gurun itu menjadi tempat kepahitan, tempat makin hidupnya terpuruk. Nah kan pilihanmu kan, kamu membuat padang gurun itu membuat hidupmu jadi terpuruk, hatimu pahit, atau padang gurun itu membuat hatimu jadi kuat. Beneran ya, tadinya tak pikir ya, wah saya dihina, diludahi, di apa ya, saya kaget-kaget ya. Hati saya mau pahit itu, saya ngalamin, memilih untuk pahit. Tapi saya bilang sama Tuhan, supaya hatimu jangan pahit, doanya sama ini saudara, Tuhan apapun terjadi, terjadilah. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan-Mu Tuhan. Yang penting peluk aku erat-erat Tuhan. Waduh, itu doa yang paling disukai oleh Tuhan. Itu doa yang paling menggetarkan hati Tuhan. Ya, di padang gurun itu Tuhan, apapun terjadi, terjadilah Tuhan. Sudah nggak kebayang lagi mau terjadi apa lagi, itu nggak kebayang lagi Tuhan. Terus mungkin yang paling mungkin terjadi saat itu saya pikir apa ya, mati. Semati, semoga jangan lepaskan saya dari pelukanmu, jangan lepaskan saya dari tanganmu. Ya dulu saya suka nyanyinya, peganglah tanganku Roh Kudus. Zaman itu lagi tren lagu itu ya, jadi saya suka nyanyinya itu. Kalau sekarang mungkin apa lagi ya, saya nggak tahu, pegangan tangan pokoknya minta tangannya dipegang sama Tuhan. Di padang gurun itulah saudara, kalau kamu doanya sudah begitu, hatimu nanti tidak pahit. Ya, artinya kamu itu kan sebuah keputusan untuk apa? Untuk nyerah sama Tuhan. Balik lagi, di padang gurun kan tujuannya adalah karaktermu dibentuk, kerendah hatian. Di padang gurun itu kan supaya kamu ya hatimu rendah hati, lembut, pasrah, penuh penyerahan, percaya hanya kepada Tuhan. Makanya kamu bilang kan, peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan, ya kan. Sekarang lagunya udah lain lagi kan, pegang tanganku jangan lepaskan. Itu yang benar, itu lagu yang harus kamu nyanyikan tiap hari, pegang tanganku jangan lepaskan, peganglah tangan Roh Kudus. Itu tiap hari saya nyanyinya itu. Oh ya, sama satu lagi ya, terima kasih Yesus. Waktu buat latihan saya terima kasih tuh, terima kasih Yesus tiap hari ya, mengucap syukur. Tiba-tiba saya sudah di ujung, sudah siap masuk menyeberang sungai Yordan. Ya, menyeberang sungai Yordan kita sudah siap. Ketika kita sudah benar-benar siap, ya. Makanya begitu kita melihat tanah perjanjian, rasanya semua duka laramu itu ya, tengok di terakhir Tuhan. Aduh saudara, saya tuh mau menyeberang itu ya, saya waktu terbang itu di pesawat itu ya,
Saya menangis di pesawat, saudara ya. Karena saya tahu, saudara, saya sedang pergi ke tanah perjanjian. Di pesawat itu saya menangis, saya diam, saya cuma pakai tutupan mata begitu ya, saya nangis ya. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan kok baik sekali Tuhan. Saya tengok ke belakang begitu ya. Saya selama di pesawat itu kan saya 16 jam ya. Selama di pesawat itu saya flashback semua kehidupan saya. Tidak satu pun yang membuat saya pahit. Diludahi orang, dicaci maki, disakiti, dikhianati. Tidak satu pun membuat itu pahit, saudara. Begitu saya jejakkan kaki saya pertama kali di Bandara Schiphol itu ya, saya cuma lihat kaki dia, lawatan Tuhan terakhir di Eropa. Tadi ini terjadi lawatan Tuhan terakhir di Eropa, saudara. Penginjilan di mana-mana, Inggris, Jerman, Belanda, pawai konvoy. Our culture is Christianity, not Islam. Pawai di mana-mana, diusir orang-orang imigran itu ya. Mereka penginjilan besar-besaran terjadi ya. Saya pertama datang yang penginjilan cuma saya kali di pinggir jalan teriak-teriak ya. Sekarang banyak sekali penginjilan gede-gedean, saudara ya. Gede-gedean penginjilan. Kita punya karavan dulu juga pakai penginjilan. Sekarang ada yang punya karavan lebih gede lagi. Saya kenal tuh, si Vincent itu. Ya dulu kita penginjilan. Sekarang semua tiap Sabtu masih ada penginjilan. Jadi yang saya lihat itu cuma sebuah masa depan. Yang saya lihat itu cuma sebuah destiny. Itulah tanah perjanjian. Tetapi jangan kamu main-main di padang gurun. Memang padang gurun itu adalah tempat latihan. Tapi kamu jangan akan latihan ini saya tak berzina. Latihan kok saya tak bikin dosa lagi. Nggak lurus-lurus, saudara ya. Jadi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Selama di padang gurun itu, kamu teriak, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku, Tuhan pegang tanganku. Tapi kamu tahu di padang gurun itu tempatnya jatuh bangun. Jangan sengaja sudah tahu jatuh itu sakit. Jangan sengaja jatuh, tambah lama. Jaga hidupmu di dalam kekudusan benar-benar. Ya, jaga hidupmu di dalam takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Jadi jangan main-main, karena semua pembentukanmu di padang gurun itu akan sia-sia. Ketika hidup kamu tidak kudus, ketika hidup kamu main-main dengan kehidupanmu. Ya, itu seakan kamu nantang Tuhan. Seakan-akan kamu nantang Tuhan. Ya, tidak apa-apa di padang gurun, mumpung kita jatuh sekalian yang dalam. Bodoh kamu. Kamu tuh tidak kebayang kalau jatuh bangun itu bangunnya seperti apa nanti. Kalau jatuhmu terlalu dalam. Semakin gelap hidupmu, semakin keprosok kamu. Ya, kamu tidak ngerti. Jangan malah sekalian, jangan salah, saudara. Di padang gurun itu kamu sampai di mana stop. Ya, apapun yang sekarang ini kamu lagi buka tutup utang, stop. Ya, yang lagi utang-utang, stop, jangan tambah dalam. Kamu mau sekalian, salah, stop. Karena dari stopnya itulah kamu akan proses menentukan berapa lama kamu mau prosesnya. Jangan kamu pikir sudah di ujung, sudah mau masuk, Anda bisa masuk. Ya, belum, nggak bisa, saudara. Anda mau masuk, tidak jadi masuk, ditolak. Padahal sudah di seberang Sungai Yordan, matilah kau di padang gurun. Jangan ya. Hanya gara-gara masalah kekudusan, hanya gara-gara masalah amarah, hanya gara-gara masalah kamu tidak bisa kendalikan, ya kan, marahmu. Makanya di padang gurun itu kamu tuh harus benar-benar tanggung jawab, benar-benar tahu diri. Ketika kita bilang pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Itu tuh sebuah perkataan yang amat sungguh-sungguh, merupakan penyerahan yang sungguh-sungguh. Dan ketika orang meladung kamu cuman menghela nafas dan jaga hidupmu di dalam kekudusan. Kelihatannya mereka menang. Lihat aja, kamu yang menang. Biarin saja, kamu yang menang nanti. Percaya saya.
Kelihatannya mereka menang waktu nelabung kamu ya, kamu digubrak begitu ya, kamu dilabrak sama orang. Kamu gemermet ya saudara ya. Terus nangis saja sama Tuhan di kamar. Kamu yang menang. Kelihatannya mereka menang. Diamin aja, diamin. Jangan terus kamu lampias, tak kayak gitu aku tak berdosa saja sekalian. Bukan. Setan maunya kamu begitu. Setan maunya kamu terus sudahlah, gubrak lah, selesai lah, udah aku tak mutung, tantrum. Nah itu namanya tantrum tuh ya. Aku tak nyelakain diriku sendiri saja, dah sudah. Hidupku sudah tidak berguna, itu namanya tantrum. Jangan saudara. Tapi begitu kamu sudah senang, begitu kamu sudah tahu kuncinya ini, ya, jaga kekudusan hidupmu. Jangan tantrum ya. Memang itu sampai titik hari padang gurun itu, sampai titik hari pengantin itu saya masih sekali digubrak orang ya. Saya sampai kaget ya. Waktu saya mau nyebrang itu ya, masih ada nyelonong. Saya sampai kaget, deg-degan gitu ya. Tapi saya sudah nyampe, begitu saya masuk ke Eropa, saya bilang sama Ana ya, udah kalau ada apa-apa serahkan. Terakhir kita panggil istrinya omnya Ana ya, temuin, kita ketemu, terus kita cari ya, kita sengaja nyari, terus kita doakan. Ya siapa lagi ya, semua musuh-musuh kita yang bisa kita damaikan, kita damaikan. Sebab kamu mau tinggalkan, kayak orang mau berangkat mati itu ya. Kita cari semua musuh-musuh, kita berdamai semua saudara ya. Setelah itu cepat cabut, kita berangkat ke sini. Udah kita berangkat bersih saudara. Jadi benar-benar kita berangkat ini penuh dengan kemenangan, masuk ke Eropa ini, memulai benar-benar lembaran baru di tanah perjanjian dengan destiny yang baru. Forget it semua yang lama. Mengejar, dikira kamu pasrah itu setan itu, kamu tinggalin begitu saja, dikejar. Makanya kita doa tiap pagi ya saudara ya, kita doa tiap pagi nanti ya, kalau kita cerita tentang tanah perjanjian ya. Setan berusaha narik kamu lagi ke padang gurun. Ya, setan berusaha untuk menghancurkan hidup kamu. Tetapi saya bersyukur ya, Tuhan beri hikmat waktu itu ya. Wah, kita makin kuat. Ya, hari ini saya hidup di dalam destiny-nya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya kan? Saya hidup dengan destiny ini, itulah tanah perjanjian. Nah, 3 hal. Ya. Karaktermu, kerendah hatian, serahkan sama Tuhan. 2, ya. Karaktermu padang gurun tentang kerendah hati ya. Saat rendah hatinya ya. Benar-benar kamu jangan berpikir harga dirimu lagi. Sudah lepaskan. Enggak guna. Kedua, tadi ya, serahkan. Sudah, apapun yang terjadilah Tuhan. Ya. Tapi yang ketiga, jangan main-main. Jaga kekudusan. Ya. Jaga kekudusan. Jaga dirimu dari amarah yang meledak-ledak. Jaga, jangan sampai kamu meledak-ledak, merugikan dirimu sendiri dan menyakiti orang lain, dan kamu membuat kamu susah. Jaga hidupmu dalam kekudusan, jangan berzina, jangan cabul. Ya, nanti kamu tiba-tiba sudah di penghujung, kamu sudah siap menyeberang sungai Yordan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.